Cek. Halo teman-teman semua. Oke, di sini saya ingin memvalidasi kepada tim QC bahwa siswa saya izin terlambat masuk, jadi saya tidak akan melakukan warming up di video kali ini. Kemudian ia terlambat 15 menit eh, di dalam izinnya. Saya hanya ingin bilang bahwa mungkin saya akan langsung masuk ke materi. Dan di sini ya seperti yang Anda lihat, saya hanya menampilkan diri saya pribadi. Oke, itu aja yang ingin saya validasi. Terima kasih QC. Hmm, ya mungkin QC mau melihat saya mengetik. Hmm, all I remember is your eyes all along. They say that you know, so let's do say you hurt me until acceptance it never helps. Anything bad. All I dream of is your eyes. All I long for is your touch. And darling, something tells me it's enough. Bentar, saya mau ngapain ya? Iya, cek kuota dulu.
They say that you know, so that's they say. You heard me tell us you should know. Well, something tells me that's enough. Said, mm, 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 everything they go. Oke, kita coba selesaikan. Choose the correct statements. To bind a CSS file to an HTML page, you have to use the link tag inside the exactly.
CSS is the language used to describe the appearance of an HTML document. Exactly, CSS is the language used to describe the structure. Well, not really. To bind a CSS file to an, you need to use the link tag inside the body. Not. Number 2, selector, property, value. What is that meaning? Selector. Oh, oh yeah. Curly brackets. Property is equal to value. Okay. Like this, maybe? I don't know. Not really. Selector. Oh, maybe. Like this? I have no idea. Oh my, oh my. Okay, my bad. Okay, change the method of linking CSS. Okay, purple heading. Okay, this is the CSS one. Mm-hmm. Mm-hmm. Text align. We need to what? Okay. So maybe we need to do something like this. X. X. All I dream of is your eyes. All I long for is your touch. And only something tells me it's enough. Mm-hmm. You ain't say that I'm for, and I don't know where to take off. This love. What is that meaning? I have no idea. Font. Background color. I think everything should be right. I dream of these eyes. All I long for is your touch. And darling, something it's enough. Mhm. Halo Yan, cek cek cek. Halo, Kak lagi Oke, ngerjain apa, Kak? kenapa? Tadi ngerjain apa tuh, Kak? Oh, enggak, saya mau lihat-lihat Ah, soalnya, mau ngebahas di sini. Eh, kenapa? apa? Masih di sini. Hah? Nggak apa, Kak? Iya. Nah ini nih. Jadi ini Iya. penyelesaiannya begini. Tada titik koma, font size do not need quotation mark like this. Run your code, everything's fine. Number 4, number 5, it's almost same. Oke, Yan, jadi mari kita bahas tentang selectors and classes.
Oke, ini amat sangat penting pembahasan tentang hal ini. Dan FYI, sekarang Ryan sudah masuk modul 2. Mana dia? Ini saya tutup dulu. Modul 2. Ini dia. Nah, jadi di modul 2 ini nanti lesson 1 akan dibahas selector dan kelas. Yang kedua container. Yang ketiga layout design. Yang keempat creating styles according to layout English. Tapi mari kita bahas tentang selector and classes dulu. Oke? Nah, sekarang apa itu selectors dan classes? Oke. Jadi kita akan mendiskusikan singkatnya sih tentang hal ini ya. Kita akan mendiskusikan tentang how do we optimize the process of setting styles. Jadi yang kemarin styles kita kan sebenarnya sih sudah sudah di spill bahwa styling itu dapat ditambahkan dengan cara langsung di baris HTML-nya. Nah, sekarang kita coba pakai cara yang berbeda. Ini yang kemarin, style sama dengan background color, bla bla bla, apa style yang kita inginkan, kemudian ada linknya mungkin ya. Nah, sekarang gimana cara lainnya itu? Apa yang perlu kita lakukan? Saya akan bahas teorinya dulu, supaya saya tidak miss sesuatu nanti. Jadi, the goal of this lesson is you learn how to separate the site structure from the description of its appearance, and to master the skills of describing styles, and then learn how to style specific section on a web page. Oke. Nah, mari kita bahas sekarang tentang CSS. Apa itu CSS? CSS itu kependekan dari Cascading Style Sheet, yang mana ini adalah singkatnya bahasa untuk membuat HTML ataupun website kita itu jadi lebih ada seninya gitu ya, kayak lebih bagus, menarik untuk dilihat gitu. Nah, kemudian CSS itu yang pertama yang harus kita ketahui adalah ketika kita ingin melakukan styling di HTML, kita bisa langsung seperti ini menaruh stylingnya di barisnya. Nah, ini bukan HTML yang punya, ini adalah milik CSS. Nah, tetapi gimana jadinya nanti kalau kita punya banyak sekali lembar HTML atau website kita? Apakah satu persatu begini ketika kita ingin menambahkan stylenya? Tidak. Tapi kita bisa menggunakan CSS. Nah, yang artinya kalau Ryan perhatikan di sini ada body, ada paragraf, kemudian terakhir body. Nah, ternyata styling yang seperti ini di CSS itu cuma ditulis sesederhana ini. Gitu. Wow. Ya. Tetapi nanti yang akan menjadi seringnya bingung siswa adalah dari sini ke sini koneksinya gimana. Nah, itu yang akan kita pelajari. Jadi, nggak serta-merta kita nulis CSS, kemudian HTML, kita mengaturnya begini. Nggak serta-merta yang ini akan menjadi sesuai yang ada di sini. Jadi, mereka harus dikoneksikan dulu. Gitu. Nah, kemudian, apa sih sebutannya untuk ketika kita melakukan hal ini? Nah, di dalam istilah web development, sebutan untuk P ataupun nanti ada tag yang lain, maybe body, kemudian head, kemudian bebas lah macam. Itu disebut sebagai selectors ya. Jadi inilah yang dikenal dengan istilah selector gitu. Jadi bebas. Selektornya ini kita pilih supaya nanti kita bisa, misalnya Yan memilih selektor P, maka nanti style, color, sama dengan red ini akan diterapkan di yang ada tag P-nya gitu. Jadi selektor itulah tag-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Jadi kita dapat juga melakukan selektor menggunakan atribut. Ya. Contoh, misalnya di sini
Ian lihat di sini ada body H1, UL, bla bla bla. Kemudian stylingnya di dalam UL itu ada istilah type sama dengan disk. Nah, nanti kalau mau menerapkan styling dark violet begini menggunakan CSS, maka kita dapat tulis atributnya type seperti ini, kemudian gayanya mau gimana. Jadi intinya di sini kayak selektor ya. Dan saya to be honest ya, jarang menggunakan yang Jadi atribut. setiap itu kalau kita pengen kayak ngebikinin kan tadi sebelumnya kan P ya itu eh buat kayak kata. Tapi kalau ini kan type kan berarti kayak warna itu kan setiap atribut Oh warna. enggak, no no, semua bebas ya, nggak harus warna. Jadi nanti kalau mau diterapkan apapun stylenya bebas. Cuman kayak apa ya? Kayak preset. Iya, atau mungkin bahasa yang di sini yang dipakai itu bind, yang dipakai untuk mengikat. Jadi nanti kalau di tag-nya itu ada type, tolong terapkan gaya ini gitu. Color, background color, text family, kemudian Oh, font jadi size, dan lain type itu sebagainya. kita bisa ganti jadi nama apa gitu kayak mungkin Iya, preset satu, ini, preset iya, mode ininya apa. you're right. Ya. Nah, itu nanti dicari, oh ini nih yang dia type. Jadi saya ingin elemen-elemen yang ada di dalam UL ini saya buatin style pakai seperti ini gitu. Itu type. Tapi saya jarang pakai ini karena apa? Saya lebih sering menggunakan yang mana dia? Nah, ini satu ya. Jadi yang paling sering saya gunakan itu kalau yang sifatnya universal itu pakai yang ini ya nanti. Ya, jadi universal ini artinya apa? Ini akan menerapkan ke semua di website kita, entah itu body, pay, H1, H2, UL, OL, dan lain sebagainya. Everything, karena bintang itu artinya everything. Jadi nanti semua yang ada atau selektor umum, kalau kita menggunakan selektor umum, dia akan menerapkan gaya ini. Contohnya adalah ini dia. Nah, jadi kan ini kita punya berbagai macam selektor ya. Ada head, ada body, H1P. Nah, itu nanti kalau kita bilang pakai selektor satu-satu kan kita perlu definisikan di setiap panggil Ininya, iya. selektornya ya. Nah, kalau mau langsung semuanya diterapkan pakai bintang. Saya akan contohkan nanti. Oke, kemudian sekarang apa yang perlu kita ketahui? Nah, ini juga. Jadi ketika Ian mendefinisikan suatu file CSS di luar file HTML itu mereka harus dikoneksikan kayak yang tadi. Ya, ingat kalau di luar ya, nanti ada kasusnya di dalam. Cara koneksinya gimana? Nanti di bagian tag head tambahkan link atau tag link. Kemudian apa namanya? Href-nya ini adalah jenis filenya, apa nama file yang kita pakai, bebas style.css, mystyle.css atau apapun. Yang jelas ekstensinya harus CSS. Kalau relationnya itu style sheet. Ada banyak jenis relation. Saya mengenalnya yang icon, style sheet, kemudian apa ya? Saya lupa. Dan sejauh ini sih saya hanya makainya yang style sheet doang ya. Jadi saya nggak tahu yang lainnya. Nanti saya pelajari. Ya, tetapi yang perlu Ian ketahui adalah ini perlu ditaruh kalau dia nanti di dalam file yang berbeda. Saya akan jelaskan nanti langsung. Nah, kemudian saya langsung ke part 2 supaya langsung nanti praktiknya. Yang sering juga dipakai adalah kelas, Yan. Jadi, kenapa tadi saya bilang jarang menggunakan yang ini? Yang ini, type bla bla blanya ini atau atribut. Karena saya lebih, dan satu lagi ada namanya draggable. Draggable itu hampir mirip dengan atribut tadi. Saya cenderung menggunakan yang dua ini. Pertama, kelas. Yang kedua, mana dia satu lagi? Identify atau identity, identifier. Nah, penggunaannya hampir sama. Bedanya adalah kalau kelas ini kelas.
Artinya bisa diterapkan di banyak teks sekaligus. Nah, kalau ID itu hanya bisa diterapkan di satu line saja. Kemudian, mereka berdua pengkoneksiannya berbeda di CSS. Kalau kelas, dia pakai dot, nama kelasnya sebut apa. Kalau ID pakai tanda tagar. Atau pagar identified. Ini nama kelasnya. Jadi contohnya ini nih. Kelas ID, ID-nya phone number, maka kita harus bilang, kalau kita ingin menerapkan style di P dengan ID ini, hashtag phone number, kemudian ini. Nah, kalau yang kelas tadi, kelas main text, dot main text. Nah, sekarang saya kasih contoh langsung di VS Code. Bentar ya. Apa tadi course-nya? Front end. Ini lesson 5 ya. Oke, ini dia. Oke, ini dia Yan. Ya. Oke, lesson 5-nya kita coba lihat. Saya pakai yang baru aja deh. Eh, Ryan.html. Oke. Misalnya sekarang saya pakai. Oke, Yan. Ryan bisa lihat di sini ada sesuatu seperti ini. Oke. Nah, ini kan kalau saya run. Bentar. Mana open with lab server. Belum ada body-nya sih. Kita buatin body dulu. Nah, oops. Misalnya H1, Ryan's web page, kemudian ada P, kemudian ada lagi mungkin H2, my favorite foods. Nah, ini saya berbicara ini nanti, aduh. Udah main langsung aja nih. Nah, oke kan? Bentar ya. Nah, ini dia ya. Sebelum adanya CSS. Kemarin, saya ingin membandingkan apa bedanya gitu maksud saya. Kemarin kita ketika ingin menerapkan style, langsung di barisnya. Ini sebenarnya format CSS juga. Nah, tetapi ini namanya inline. Kita menerapkan gaya langsung di barisnya. Misalnya, eh color. Colornya misalnya apa ya? Saya suka yang ini, saya nggak tahu kenapa. Nah, nanti, aduh, nggak kelihatan. Janganlah ini. Misalnya apa? Red. Ya, atau lihat pakai color picker. Misalnya kita pakai yang warna ini mungkin. Oke, ini kan ya. Nah, kemudian di body juga kita bisa terapkan style. Style, kemudian background color. Misalnya saya suka ini. Oke. Oke. Jadi ini agak kurang pas kita buat dia. Oke, ini dia. Oke kan? Aman ya? Nah, ini cara satu. Nah, sekarang cara kedua, kita dapat menambahkan CSS itu di kepala. Atau ini dikenal dengan istilah internal line. Jadi dia tetap berada di dalam HTML. Nah, kemudian formatnya persis seperti ini kan. Style, body, H1. Nah, yang tadi selector itu, ini maksudnya adalah nanti tolong di body itu terapkan background color yang begini gitu. Itu maksudnya ya. Kemudian di H1 terapkan gaya seperti ini. Di tag P yang ada P-nya, terapkan sesuatu seperti ini. Oke? Wow. Style. Nah, sekarang dia akan seperti ini. Sesuai apa yang kita terapkan di sini. Pertanyaan muncul. Loh, Kak, kan di body tadi juga ada stylenya. Kemudian di sini juga ada style. Yang mana yang akan diikuti kalau seperti itu? Nah, nah, kalau seperti itu kasusnya, nanti ada istilah makanya namanya cascading ya. Jadi dia akan mengikuti yang paling bawah ya atau yang paling dekat dengan dia. Ya, jadi di sini kan
kita menerapkan style untuk badinya misalnya janganlah warna ini, misalnya warna hijau. Nah, di sini warnanya hijau, tetapi di sini warnanya apa ini? Saya juga nggak tahu. Pokoknya inilah ya warnanya. Nah, itu nanti dia nggak akan warna hijau ya. Dia akan ngikutin yang paling dekat dengan dia, yaitu style yang paling dekat. Nah, kalau di sini Ian ubah jadi warna hijau, ini kemudian di sini warnanya jangan warna hijau, misalnya warna yang tadi biskuit ya namanya, saya nggak tahu. Nah, dia akan warna hijau. Oke? Jadi, mana yang terdekat yang diikuti? Nah, artinya apa? Inline itu yang paling akan dilirik utama gitu. Oke? Nah, kemudian internal yang kedua. Nah, satu lagi jalannya. Namanya eksternal. Nah, eksternal ini baru Ian menerapkan sama kayak internal. Cuman kalau eksternal itu nanti kalau kalau kita punya website gede, itu nggak mungkin kita naruh stylenya di dalam HTML supaya lebih rapi aja sih. Jadi kita buat satu namanya filenya harus .css, ryan.css. Nah, di sini bebas. Tetapi kan misalnya nanti saya menerapkan di body gitu ya, Yan, ya. Di body saya ingin background color dan lain sebagainya lah gitu ya. Inilah gitu ya. Ups. Ini kemudian di P-nya pokoknya banyak lah. Nah, ini kemudian di H1-nya. Nah, ini yang ingin saya terapkan. Nah, sekarang misalnya saya hapus ini, Yan. Oke, saya hapus. Kemudian kok merah? Nih. Kemudian ini saya hapus supaya Ryan lihat bedanya. Ini saya hapus. Nah, sekarang jalan internalnya kan kita sudah buat nih. Lah, tapi kenapa nggak berubah CSS-nya? Apa namanya HTML-nya? Kenapa kira-kira? Karena, Yan, Karena apa? karena belum dikonek antara file eksternal sama file HTML-nya. Oke? Nah, cara Hmm. koneknya pakai tag link. Kemudian ingat nama filenya harus sama ya, ryan.css. Nah, barulah dia akan terterapkan gaya yang ada di sini akan diterapkan gitu. Mana warna yang tadi? Saya suka warna itu tuh. Mana dia, Yan? Bebas ya nanti ya. Mau pakai warna apa? Cuman ini supaya enak dilihat aja ya. Oke, gitu ya. Nah, kemudian loh, terus yang tadi itu digunakan di mana, Kak? Selektor, kan ini penggunaan selektor. Nah, kelas sama, saya biasanya menjelaskan yang kelas sama ID, ya. Ya, bebas sih kalau mau pakai yang type itu juga boleh, nanti tinggal ditambahin gini. Type sama dengan yang tadi lah gitu ya. Nah, cuman ini saya prefernya itu lebih baik pakai ID. ID sama dengan apa gitu, ya. Nah, sekarang saya contohkan ya. Saya menggunakan kelas dulu. Nah, misalnya nanti di UL ini saya ingin menerapkan nama kelasnya bebas banget ya. Mau hero seperti yang kemarin, ordered list dan lain sebagainya bebas. Kemudian nanti gayanya Ian yang pikirin di mana di sini. Nah, nanti kalau kita sudah menambahkan sesuatu di situ dan mereka sudah connect, kita tinggal tulis kelas itu diawali dengan dot, kemudian nanti dia tahu. Oh, dia nggak tahu ternyata. Apa tadi namanya? Ordered. Nah, ini dia. Misalnya stylenya ini, kita tambahkan colornya ini, kemudian font size-nya begini, atau yang lebih gede lah. Supaya kelihatan. Kemudian banyak lah ya style yang dapat kita lakukan. Marginnya, kemudian font family-nya. Dan nanti dia akan seperti ini, Yan. Oke? Nah, sekarang misalnya Ian ingin, oh, oke deh. Tapi sekarang saya inginnya dia itu setiap list ini warnanya berbeda. Nah, kita nggak bisa pakai kelas di ketiga-tiganya ya. Kelas lagi sama dengan misalnya apalah gitu yang berbeda.
Tapi di sini kalau kita inginnya satu-satu pakai ID. Atau ini sama aja dengan style sih sebenarnya. Gitu. Oke? Dan jadi di sini misalnya ID satu, kemudian di sini ID sama dengan 2, kemudian ID sama dengan 3. Nah, ini nanti Ian pakai tanda pagar, kemudian ID satu itu saya ingin menerapkan gaya colornya ini. Kemudian ID 2 colornya ini, ID 3 colornya ini. Nanti Ian lihat akan seperti ini. Oke? Nah, Hmm. sekarang ada pertanyaan, Ian. Nah, ini kasusnya X. Eh, ya kan, Ini kasusnya eh kan lu kan lu kan. ini kasusnya kalau eksternal itu nanti Ian buat apa namanya website yang super gede gitu ya. Jadi agak menyusahkan kalau membuat semuanya di HTML-nya gitu. Makanya disediain file eksternal gitu. Ayo, ada pertanyaan? Eh, jadi tadi kalau yang kelas tuh contohnya gimana kan tadi? Nggak pakai dot. Banget ya di HTML. Kalau iya, Pak. Nah, ini sama aja Yan. Kalau Yan mau lebih kan ID ini kan ya sama aja saya langsung aja tambahin style di sini supaya saya langsung lihat. Boleh kok. Ya, kalau mungkin ID dipikir rumit. Oh ini kayak kita bikin variabel aja gitu. Iya, bisa dibilang demikian. Untuk per elemen yang ingin kita buatkan stylenya, Jadi oh, ya. Nah, jadi iya iya iya. nanti, nah ada satu lagi yang ini draggable namanya. Jadi, nah ini saya nggak jelasin juga karena apa? Ini agak ribet nanti misalnya, Ian. Ini agak ribet proses untuk, aduh salah lagi. Proses untuk ininya. Jadi draggable itu nanti dia pakai eh apa namanya kurung begini, kemudian bukan, saya lupa. Bentar, draggable dia pakainya Ian. Kalau nggak salah dia pakai kata-katanya dulu, draggable. Halus sebenarnya. Nah, begini. Kemudian pakai kurung ini. Nah, ini sama aja dengan apa namanya ID. Jadi saya nggak sering nggak pakai ini karena lebih ribet aja. Lebih baik saya Draggable pakai contohnya ID gitu. gimana? Draggable Hah? contohnya gimana? Kalau draggable Ini? contoh, Hah? berarti maksudnya tuh gimana? Maksudnya bedanya draggable sama yang lain tuh apa? Iya nggak ada. Cuman ada loh cara kita untuk mention selain kelas, selain ID, ada juga Oke, draggable. Nah, interesting. sekarang yang everything itu ya, everything tinggal bilang begini sih. Nah, ini nanti diterapkan di semuanya. Nah, gini jadinya. Jadi dia yang akan menang kalau ini ya. Jadi kalau Ian di eksternal kemudian make apa namanya istilahnya Ian make sesuatu style, maka dia yang akan menang kalau dibilang seperti ini gitu. Jadi tolong terapkan gaya ini di semua selektor ataupun kelas yang ada di HTML saya. Maka dia akan seperti ini nanti websitenya agak aneh gitu ya. Oke? Jadi hati-hatilah kalau make ini. Tapi biasanya sih saya makainya ini buat ini aja ya. Jadi misalnya nih, Ian mau mengubah mana nih? Kita ke sini. Nih Control Shift I. Ini saya yang praktik kalau kayak ginian ya. eh Kemudian ke bagian ini mana CSS-nya nih? Waduh, kita nggak diizinin lagi. Oh, nggak jadilah kalau gitu ya. Oh iya dong. Iya dong, harusnya disembunyiin dan CSS-nya ya. Oke, ya udah Yan, itu aja sih pembahasannya. Ya ya, saya baru kepikiran nggak ada CSS-nya di sini. Ini jadi nanti Ryan bisa ubah gitu loh, style
sama dengan Ini bukanya kayak nanti di apa namanya? oh, boleh di VS Code, boleh di sini kok. Oh ya, boleh. Dark red. Bebas lah Oke. ya. Nah, ini jadinya ya. Tapi kita nggak diizinkan untuk mengakses CSS-nya. Saya lupa itu. Waduh, hal segede ini saya lupa. Oke, Yan. Silakan share screen. Kita kerjain masalah teori dulu lah, yuk. Kalau Ian mau. Oke. Hmm? Loh, jangan langsung Java. Bahaya sekali ya. Jangan langsung Java ya. Nah, itu dulu. Just the correct statements. Ya, betul. Ya, Structure, betul. structure enggak kan ya? Itu bukan bukan apa namanya untuk mendeskripsikan, bukan. Untuk mengatur tampilan sih ya. Hmm. Selektor kurung kurawal, Ah, kurung kurawal. No, no, kurung keriting itu loh. Nah, properti ini maksudnya ketika ada selektor kita harus pakai kurung kurawal, habis itu oh, propertinya ini apa dipisah enggak? pakai titik dua. Oh iya ya, kalau ya ini Value-nya kan. titik ke iya, Ini apa? tutup kurung kurawalnya. Oh, oh gini. Ya agak ya lah kita. Nah, sekarang ini disuruh untuk tulis di file CSS-nya gaya-gaya yang sudah diberikan di HTML-nya. Jadi kita pindah sekarang. Jadi kita nggak pakai yang style di internal gitu ya. Tapi stylenya kita ingin pindah di CSS file. Wah, saya lanjut nih ya berarti nanti. Keren sekali saya. Masya Allah. Nah, jangan ada kata stylenya lagi ya. Kalau di CSS, Oh iya, nah berarti sama langsung aja. tanda tanda petiknya nggak usah ada. Jadinya apa nih Kak? Ini aja. Iya, gitu aja. Terus, Satu lah, satu lagi selektornya yang P kalau nggak salah. Ya itu tuh. Oke. lah, Kontrol V tadi. Kan udah di-cut nggak sih? Kak, aku tadi kepencet apa gitu? Kontrol Z kalau gitu. Hilang. Udah di Ctrl Z. Jangan di situ, jangan di situ kan. Ah, oke. Oh iya, iya. Wow. Salah. Oke. Nice. Oke. Ups, itu. Oh iya, udah. Coba di run. Nice. Enggak. Apa ya? Nah, sekarang gimana yang ini? Disuruh, oh, buat dari awal sini mah. Nah, itu tuh di deskripsi, di instruksinya ada. Body tag-nya, oh itu stylenya tuh. Set the body font size to 18 pixel. On family itu maksudnya apa? Ah,
Font family enggak perlu pakai font family. Nah, boleh sih, biarin aja ini default ini mah. Jangan dihapus. Tapi bodinya yang jelas di sini bilang font size itu 18 pixel. Nah, gitu. Titik 2, 18 px. Oke. Kemudian H1-nya apa? Coba lihat. Text color berarti color aja ya, nggak usah ada teksnya. Wow, cepet banget. Ini apa? Desain according Namun to. ya. Ah, ini udah sama. Enggak. Ini coba lihat hasilnya 1 2 3 itu. Pakai apa itu? Kalau 1 2 3, Ordered list. iya betul. Di mana ya? Di Oh, HTML-nya. ini belum. Oh, ini baru contoh ya. Iya. Iya. Itu udah di ini sih. Stylenya udah ditambahin. Lah kenapa dihapus badinya? Banyak. Semuanya di dalam body, semuanya di dalam body. Oh iya, Nah, iya. tinggal ditambahin ayo. Oke, betul. Coba di run untuk lihat outputnya. Tada. Nah, masih salah. Bentar, 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 bentar. Nice. Oke, Ya, baru ini kan. nice. Oke, oke. Jangan lupa penutupnya. Oke. Back end. Udah. Oh, itu how front end and back end itu P. Ini H1 Kak. Sebentar. Iya betul. Bukan. Sampai interact itu H1-nya sampai situ. Bukan Oh, semuanya. Nah, yang the interaction itu baru P ya. Jadi oh, nah gitu. terus. Ah? Itu P-nya kayaknya menutup yang itu sampai circle-nya itu ya. Oh, cuma sampai sini. Coba. Bentar. Nah, nah sekarang yang ini gimana? What is this one? Oh, ini keterangannya doang. The text for the poem bla Oke, bla bla. oke, 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 oke. Coba lihat. Kita lihat dulu. Ini kalau dia Lihat mulai ini dari kan awal nanti agak H1 kan. susah nih. Gak apa Mhm. apa. Gak apa apa. Aku pengen coba. Ini kasih tahu nggak ini apa? Ya ini buat style body-nya harus begitu. Ini apa Hmm. kan mulanya? Aku lupa. Sebut selektornya, sebut body Oh ya, body terus ini kan. kurung kurawal mau menerapkan apa gayanya silakan. Oke, udah mantep. Ini aku suka nih. Nah, ini keren. Kemudian selektor yang kedua apa? Oke, Oh iya kan? Oh, preformatted. padding. Oke.
sama H1. H1. They say that Kasih you dulu ke know and you know, tes dulu. so that's they say you had it all. It's now, let it Alasan well. dan free ini ngapain? All I dream of is your Oh what I gini. long for. Pre-nya, pre-nya bukan di semuanya. Tahu. Aku pengen lihat aja. Oke. And darling, so that Nah itu Yan di baris ke-9 tadi CSS-nya itu properti apa itu Yan? Ya udah benar ini. Nice. Sama terakhir. Nah itu tuh yang baris ke-9 Yan. Itu itu apa tadi Yan? Hmm? Di baris ke-9 itu apa tadi? Coba lihat. Apa ya? Baris ke-9 CSS. Nah itu kalau dia warna putih itu ada yang salah itu. Ini properti apa yang frame itu? Oh, 1 pixel solid bla bla bla. Oh bukan, bukan. Bukan, jangan diubah yang itu. Itu mah udah benar itu. Nah yang 9 ini border ya propertinya. Border titik 2, 1 pixel solid. Pokoknya kalau oh ada ini satu emang nggak pixel. ada. Iya, itu tadi nggak ada. Oh Oke, jadi jadinya. Hmm, apa? oh jadi hijau bukan jadi Titik koma, 1 im titik koma. Belum dipisah soalnya itu. Nah, malah. Emang ada di sini ya. iya. Tapi emang di sini juga jadi. Oke. Terus cara bikin gede. Kan bukan H1 tuh. Kayak gitu. Terakhir apa nih? Apakah benar itu P, Yan? Enggak deh kayaknya. Itu H3 ya? soalnya agak-agak, iya, H3 atau enggak H2, ya. Soalnya Nah, itu agak biasanya agak kayak gitu. agak H3 gede itu tadi. orang gede. Nah, berarti H2 itu. Oh, H1, H2, H3 itu mah. Kalau Oh iya, begini. iya, iya. Ininya H2, H. spread paste before me. Spread paste before me. Nah, nanti saya minta Ryan lengkapi ini ya, nih ya, yang tugas yang kemarin pakai style, ya. Itu aja yang saya minta nanti tugasnya. Kak, ini Kalau kok kurang kak? kalau ini buat latihan. Ini belum ada penuh 18, Cuman ininya doang itu apa nih? 14 itu bukan tag ya. Itu itu isi tag kayaknya. Coba pakai P yang 18 14 itu. 18 14-nya ya. Coba pakai P. Itu bukan Ah, tag soalnya. Yang baris 25, baris 25. Itu bukan tag ya, nggak ada tag 18 14. tapi ini tuh. Oh, coba Pakai kak. P. Itu isinya kayaknya. Itu taruh P coba. P, nah isinya itu. Masa iya pakai kurung kurawal gitu? Oh iya bener, Oh, kurung kurung. Oke Yan, saya mau menyimpulkan dulu sebelum saya ingin ke kelas lain ya. Nah, habis ini saya minta maaf banget. Tapi ingat Yan ya, ini cukup
saya cukupkan teorinya di sini aja. Maksudnya Ryan nggak perlu selesaiin ini nggak apa-apa. Yang jelas tugas yang kemarin tolong dilengkapi pakai style, oke? Itu aja yang saya inginkan. Oke oke. Oke, jadi hari ini pembelajarannya itu adalah kita sudah membahas selectors sama kita sudah membahas classes. Nah, nanti sebenarnya sih tergantung developer ya, mau pakai selector atau classes, mau yang atau ID atau draggable atau type atau everything tadi. Tergantung developer itu mah. Jadi ada kadang saya berpikir draggable sama type itu lebih baik pakai ID, mungkin ada orang yang lebih baik pakai itu daripada ID. Atau lebih baik pakai kelas. Atau lebih baik pakai selector. Atau lebih baik sekalian aja everything gitu. Jadi beda-beda. Dan itu based on jam terbang masing-masing orang ya. Saya nggak bilang lebih baik pakai ini dan ini gitu. Dan nanti Ian coba-coba aja. Dan prefernya yang mana silahkan. Itu satu. Yang kedua, saya ingin bertanya kepada Ryan. Masih ingat diawali dengan apa kalau saya pakai kelas sebagai selektornya. Hmm? Kalau saya pakai kelas sebagai selektornya, pakai apa? Saat saya menaruh stylenya di file eksternal. Kemudian Ah, saya pakai kelas. Pakai oh, apa? titik. Oke, mantap. Kalau ID, eh ID yang di dalam. Ah, pakai apa? oh, Pakai apa sih yang namanya? Hashtag hashtag. hashtag. Kemudian kalau everything perlu nggak? Nggak perlu apa nggak apa. Nggak perlu. Kemudian kalau selektor Eh, langsung, langsung aja. Terus langsung langsung aja. berawal. Oke. Thank you Yan ya. Jadi praktik yang paling bagusnya saya nggak ingin di teori terlalu lama. Maksud saya nanti kalau Ian sudah merasa cukup di teorinya langsung dibuat portofolionya lebih bagus lagi. Itu saja ya. Karena kita nggak mungkin di situ terus soalnya. Oke, Ian? Cukup Ya, untuk hari ini. Ada yang mau Ryan sampaikan? Tanyakan? ada Kak. Oke. Kalau gitu terima kasih dan kita jumpa lagi minggu depan ya. Bye-bye. Ada Kak. Oh iya, saya lupa.